Sekarang transportasi udara atau bandara. Di era Ganjar ada 3 bandara yang dibangun. Memang semuanya nggak pakai duit APBD provinsi karena itu kewenangannya PT Angkasa Pura. Peran krusial Ganjar adalah melobi dan meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun bandara-bandara di Jateng. Paling fenomenal adalah Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Bandara ini kini dibangun megah. Ganjar melobi Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, termasuk militer juga karena bandara itu milik tentara. Ganjar menyelesaikan dan mendamaikan sengketa antar lembaga yang menjadi penghambat pengembangan bandara. Kemudian Ganjar juga berhasil meyakinkan pusat untuk membangun bandara di Purbalingga dan Blora. Dua-duanya berkat kerja keras Ganjar dan para bupati setempat. Mereka sepakat bahwa keberadaan bandara sangat penting untuk menunjang kemajuan wilayah. Dan masih banyak lagi, misalnya, mewujudkan listrik 24 jam di Karimun Jawa. Bayangkan sejak Indonesia merdeka, rakyat Karimun Jawa baru menikmati listrik belum lama. Sebelumnya hanya 6 jam saja, hanya di kala malam. Kalau siang mati listriknya. Ganjar melobi PLN. Sekarang listriknya siang malam ngalir terus. Internet masuk, pelajar jadi lebih mudah belajarnya, ekonomi kreatif tumbuh, dan pariwisata pun berkembang pesat. Dari sisi birokrasi, Pemprov Jateng sudah berubah jauh. Tak ada lagi sekarang budaya setoran proyek, jual beli jabatan, parsel dari bawahan ke atasan, dan silang sengkarut koruptif lainnya. Ganjar mengubah mindset pejabat Pemprov Jateng menjadi lebih berintegritas dan melayani rakyat. Semuanya dimulai dari Ganjar sendiri. Ia memberi contoh bagaimana menjadi pemimpin sekaligus pelayan rakyat. Ia sering turun ke lapangan, menyapa masyarakat, dan lain sebagainya. Ganjar tidak meminta setoran, anti gratifikasi, dan tidak ada satupun teman dan keluarganya yang bermain proyek pemerintahan. Tidak terlihat memang tapi hasilnya, KPK memberi penghargaan pada Pemprov Jateng. Tahun 2015 dan 2016 sebagai provinsi dengan pengendalian gratifikasi terbaik, tahun 2017 provinsi dengan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN terbaik. Tahun 2020 Jateng malah jadi juara umum penghargaan KPK dengan menyabet 4 penghargaan pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik. Sebelumnya, Pemprov Jateng juga meraih indeks tertinggi dalam survei penilaian integritas antar lembaga di Indonesia. Ini bukan survei main-main karena yang menyelenggarakan KPK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Yang dinilai dari budaya organisasi, keberadaan suap, gratifikasi, pengelolaan keuangan, dan lainnya. Pemprov Jateng juga sekarang terdepan dalam pengelolaan zakat ASN. Sekitar 2,5 miliar rupiah per bulan saat ini dihasilkan hanya dari zakat ASN Pemprov. Kementerian Agama menyatakan ini pencapaian terbaik se-Indonesia. Hasilnya untuk apa? Untuk membantu warga miskin, pengobatan, sumbangan ke panti asuhan, panti jompo, membangun rumah tidak layak huni, menebus ijazah siswa dari sekolah swasta dan sebagainya. Bayangkan kalau pengelolaan zakat se-Indonesia dimaksimalkan. Ada dana bersih, halal dan mekanismenya tidak ribet untuk membantu warga miskin se-Nusantara. Ganjar saja kok dia bisa sementara banyak provinsi lain tidak melakukannya. Masih ada lagi, Kartu Jateng Sejahtera. Ini khusus untuk warga Jateng yang tidak produktif. Misalnya manula, orang lumpuh, sakit-sakitan. Ada insentif 250.000 per bulan untuk mereka. Ada juga insentif untuk pengajar keagamaan. Misalnya guru ngaji, pengajar TPQ dan lainnya. Juga untuk pengajar agama Buddha, Hindu, Kristen, dan Katolik. Meski masih sedikit, tapi setidaknya itu bentuk perhatian pemerintah pada mereka. Realisasi investasi, Ganjar Pranowo terus menggenjot investasi di wilayahnya. Terbukti, sejak kepemimpinannya, investasi Jawa Tengah mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Pada 2016 realisasi investasi mencapai 38,18 triliun rupiah, 2017 tercatat 51,54 triliun rupiah, 2018 menjadi 59,27 triliun rupiah, 2019 berkembang hingga 59,50 triliun rupiah. Pada 2020, akibat COVID-19, investasi turun menjadi 50,24 triliun rupiah. Pada 2021 merangkak naik menjadi 52,71 triliun rupiah, dan pada 2022 sampai triwulan 3 44,99 triliun rupiah. Ganjar Pranowo telah berhasil menyerap 170.757 tenaga kerja dari realisasi 44,99 triliun rupiah investasi hingga triwulan 3 2022. Ganjar pun mewacanakan kenaikan target investasi Jateng di tahun 2023. Masih banyak lagi program dan kebijakan Ganjar yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Tengah.
Tapi tentu saja Ganjar bukan pemimpin tanpa kekurangan. Bahkan Ganjar berulang kali mengatakan belum berhasil menjadi gubernur. Masih banyak yang harus ia kejar dan wujudkan.